Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Selamat datang di video pembelajaran akidah akhlak bersama saya Abdul Aziz. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga kalian selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Jadi pada pembelajaran kita hari ini masih satu bab dengan pembahasan yang sebelumnya. Ada yang ingat tentang pembahasan sebelumnya apa? Ya, tentang ikhtiar dan tawakal. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas dengan bab yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Tetapi pada materi selanjutnya daripada ikhtiar dan tawakal tersebut, yaitu tentang sabar. Sebelum memasuki ke materi inti, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian dari sabar tersebut. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil tentang sabar yang ada di dalam Al-Quran. Oke. Syukur. Pengertian syukur. Jadi kata syukur berasal dari bahasa Arab syakara yashkuru syukron, yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dalil nakli tentang perintah syukur. Sebenarnya ada banyak dalil nakli tentang perintah syukur yang ada di dalam Al-Quran. Pada kali ini saya akan membacakan salah satu di antaranya, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Kemudian bentuk dan contoh perilaku syukur. Seringkali kita sebagai manusia lalai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyadari betapa besar nilai suatu nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita. Maka dia akan merasakan dan menyadari hal tersebut apabila nikmat itu dicabut dari dirinya. Contohnya, ketika nikmat berupa kesehatan dan jasmani dan juga kesehatan rohani dicabut semisal. Jadi dalam perilaku syukur ada beberapa ciri-ciri, antara lain yaitu tidak pernah mengeluh di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga lagi, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberi oleh Allah kepada dirinya. Kemudian bersyukur dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan lisan maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Kemudian yang kedua tadi,
bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yaitu bersikap selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengosokkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. Jadi untuk membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang telah kita terima dari Allah, maka hendaknya kita melakukan hal-hal berikut agar terbiasa melakukan perilaku syukur. Yaitu yang pertama, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Kemudian yang kedua, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmatnya. Kemudian yang keempat, semua yang kita punya adalah milik Allah yang harus kita sampaikan kepada orang yang lebih berhak. Nah, di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita akan mendapatkan yang pertama, yaitu mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Dan yang terakhir atau keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap sang Khaliknya. Oke, anak-anakku yang saya banggakan, demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Untuk evaluasi dan sebagai tambahan pengetahuan untuk kalian, berikan pengertian syukur dan dalil tentang syukur yang ada di dalam Al-Quran. Silahkan tulis jawaban di bawah di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, produktif, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar di rumah. Kita tutup pertemuan pada kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.